Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Minggu 8 Desember 2024, hari Minggu Advent kedua. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari Nubuat Baruk, bab 5, ayat 1 sampai dengan 9. Hai Yerusalem, hendaklah engkau menanggalkan pakaian kesedihan dan kesengsaraanmu, lalu mengenakan perhiasan kemuliaan Allah untuk selama-lamanya. Hendaklah engkau berselubungkan kampuh kebenaran Allah dan memasang di atas kepalamu tajuk kemuliaan dari yang kekal. Sebab di bawah kolong langit, seri wajahmu akan dipertunjukkan oleh Allah. Dari pihak Allah, engkau akan diberi nama abadi, damai sejahtera hasil kebenaran, dan kemuliaan hasil takwa. Bangkitlah, hai Yerusalem, hendaklah engkau berdiri tegak di ketinggian. Tengoklah ke timur, lihatlah anak-anakmu sudah berkumpul atas firman dari yang kudus. Mereka berkumpul dari tempat matahari terbenam hingga ke tempat terbitnya. Bersukarialah, karena Allah telah ingat kepada mereka. Memang dahulu mereka pergi daripadamu dengan berjalan kaki, digiring oleh musuh. Tetapi kini mereka dikembalikan kepadamu oleh Allah. Mereka diusung dengan hormat, seolah-olah di atas tanduk kerajaan. Sebab Allah memerintahkan supaya segala gunung yang tinggi dan segenap bukit abadi diratakanlah, supaya sekalian jurang ditimbun menjadi tanah yang rata. Dengan demikian, Israel dapat berjalan dengan aman di bawah naungan kemuliaan Allah. Hutan rimba dan segala pohon yang harum semerbak pun menaungi Israel atas perintah Allah. Sebab Israel akan dituntun dengan sukacita oleh Allah, oleh cahaya kemuliaannya, dan dengan belas kasihan dan kebenarannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua. Bacaan diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, bab 1, ayat 4 sampai dengan 6, dilanjutkan ayat 8 sampai dengan 11. Saudara-saudara, setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya bahwa Allah yang telah memulai karya baik di antaramu akan melanjutkannya sampai pada hari Kristus Yesus. Sebab Allah lah saksiku, betapa dengan kasih mesra Kristus Yesus, aku merindukan kamu. Dan inilah doaku, semoga kasihmu semakin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Dengan demikian, kamu dapat memilih apa yang baik, agar kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Dan akhirnya, semoga kamu dipenuhi dengan buah kebenaran oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 3 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Dalam tahun ke-15 pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi gubernur Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene, pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Lalu datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan memberikan baptisan tobat untuk pengampunan dosa
seperti ada tertulis dalam Nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, setiap gunung dan bukit diratakan, yang berliku-liku diluruskan, yang berkelok-kelok dijadikan jalan rata, dan semua orang akan melihat keselamatan dari Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, nasihat Nabi Baruch dalam bacaan pertama setara dengan seruan Yohanes dalam bacaan Injil hari ini. Baruch berkata, "Hai Yerusalem, tanggalkanlah pakaian duka dan derita, dan kenakanlah perhiasan kemuliaan Allah untuk selama-lamanya." Sementara Yohanes menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Hal ini dilakukan oleh Baruch dan Yohanes supaya masyarakat percaya kepada Tuhan, bertobat dan selamat. Seruan para nabi ini akan menjadi sia-sia jika tidak ada yang mengikuti dan menghidupinya. Dalam kehidupan sehari-hari, orang tua seringkali menasihati anak-anaknya supaya rajin belajar, tekun beribadat, dan berbuat baik. Namun ada anak yang tidak mau peduli, bahkan mungkin merasa bahwa orang tuanya terlalu banyak mengatur dia. Dia tidak diberikan kebebasan untuk menjalankan kehidupan sebagai seorang pribadi. Kalau demikian yang terjadi, nasihat sekaligus apapun tidak akan menjadi rahmat bagi pendengarnya. Contoh lain, guru di sekolah memberikan materi pelajaran yang sungguh baik dan bermanfaat, serta mengajar dengan penuh semangat supaya murid-muridnya dapat dengan mudah mengerti materi yang disampaikan. Namun bila para murid sendiri tidak memperhatikan dan mempelajarinya dengan baik, pelajaran yang baik itu berlalu begitu saja tanpa ada buahnya dalam kehidupan kita. Hal demikian akan terjadi jika kepada masyarakat atau jika sabda Tuhan serta seruan baik untuk keselamatan daripada nabi tidak diindahkan, maka akan terlewat begitu saja tanpa membawa manfaat berarti bagi mereka yang mendengarkannya. Kita telah mendengarkan sabda Tuhan hari ini. Karena itu, semoga tidak terlewat begitu saja, tetapi menjadi penuntun hidup kita menuju keselamatan, karena kita mendengarkan dan melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Jalan lurus bagi Tuhan. Jalan menjadi akses yang penting bagi kehidupan manusia untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Orang dapat berpindah dengan mudah karena ada jalan yang baik. Jalan akan disebut sebagai jalan yang baik apabila berada pada tempat yang rata dan lurus. Orang sering menghindari jalan berbukit, berbatu, dan berliku-liku karena dianggap berbahaya. Bacaan-bacaan suci pada hari Minggu Advent kedua ini mengingatkan kepada kita arti sebuah jalan. Perjalanan kehidupan manusia yang berliku-liku disadarkan oleh pewartaan Baruch dan Yohanes Pembaptis untuk menyiapkan dan meluruskan jalan bagi Tuhan. Dosa manusia telah menghilangkan kemuliaan Allah pada dirinya. Namun, nubuat Baruch menggirangkan hati umat yang meringkuk dalam kesalahan untuk kembali pada jalan kebenaran. Situasi yang dialami bangsa Israel pada masa pembuangan dibalikkan Allah dengan sukacita karena penyertaannya. Kesedihan diubah menjadi sukacita karena pembebasan dari perbudakan. Allah
yang menuntun kembali umat kesayangannya dan memulihkan nasib Sion. Simbol perjalanan digunakan dalam nubuat Baruk yang juga melambangkan perjalanan rohani umat Israel. Pembuangan ke tanah asing adalah bentuk hukuman Allah atas ketidaksetiaan bangsa Israel. Namun, belas kasih Allah melampaui batas pemikiran umat manusia. Allah tidak hanya membebaskan mereka dari pembuangan, tetapi memberikan jalan yang aman bagi mereka. Hal ini tampak dalam nubuat Baruk yang mengatakan, "Sebab Allah memerintahkan supaya segala gunung yang tinggi dan segenap bukit abadi diratakan, supaya sekalian jurang ditimbun menjadi tanah yang rata." Dengan demikian, Israel dapat berjalan dengan aman di bawah naungan kemuliaan Allah. Dengan demikian, pengampunan dan keselamatan datang dari inisiatif Allah. Allah sendiri yang menyiapkan jalan keselamatan bagi umat kesayangannya. Hal ini justru berbeda dari pewartaan Yohanes Pembaptis. Suara yang berseru-seru di padang gurun justru meminta umat manusia untuk menyiapkan jalan bagi Tuhan. Luruskanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Perbedaan pandangan ini tidak menjadi sebuah persoalan, tetapi mengingatkan kita bahwa keselamatan itu pertama-tama adalah inisiatif Allah yang juga harus disertai dengan tanggapan dan usaha manusia untuk mencapai keselamatan itu. Pewartaan Yohanes Pembaptis lebih bersifat rohani. Nubuat Baruk dan pewartaan Yohanes Pembaptis menginginkan suatu arus balik, yakni pertobatan. Bangsa Israel yang setia dan takwa dalam kebenaran akan mengalami sukacita karena perbuatan besar yang dikerjakan Tuhan. Yohanes Pembaptis juga menyerukan hal yang sama sebagaimana yang telah dinubuatkan oleh Baruk. Jalan lurus bagi Tuhan menganalogikan disposisi batin manusia yang bertobat. Jalan yang tanpa hambatan mendatangkan sukacita. Tuhan telah menyediakan jalan lurus bagi kita. Namun kita tidak menyadarinya. Bahkan karena kelemahan manusia, kita membuat rintangan berupa batu kesombongan, kerikil kemalasan, liku-liku kebohongan yang menjadi gunung bukit dosa dan jalan kemunafikan. Pesan Yohanes Pembaptis bagi kita untuk kembali ke jalan lurus melalui pertobatan dan pembaptisan merupakan jalan bebas hambatan menuju keselamatan. Melalui pertobatan dan pembaptisan, kita dimurnikan dan disucikan dalam kebenaran dan kemuliaan Allah. Selain itu, melalui jalan pertobatan, kita berusaha menyingkirkan gunung dosa dan bukit kelemahan manusiawi, serta meluruskan jalan kefasikan, agar dapat memandang dan menikmati kemuliaan Allah, serta menyambut Dia yang akan lahir dengan hati yang pantas. Hati yang murni, serta teladan hidup yang baik, adalah jalan lurus bagi Tuhan untuk menyambut Dia yang lahir dengan penuh kemuliaan. Tulisan oleh R.P. Yanto Dias Alvi Okarn. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, semoga kami bertobat dan mengenakan perhiasan kemuliaan-Mu untuk selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam renungan harian ini. Kita akan berjumpa kembali di renungan harian berikutnya. Berkah